Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, pengantara sejati. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Di dalam pekerjaan pengantaraan Kristus, kasih Allah di dalam kesempurnaan itu ditunjukkan kepada manusia dan malaikat-malaikat. Ia berdiri mengadakan pengantaran untukmu. Ialah imam besar yang sedang membela demi kepentinganmu. Oleh sebab itu, hendaklah engkau datang dan menyampaikan persoalanmu kepada Bapa melalui Kristus Yesus. Demikianlah engkau dapat menghampiri Allah, dan meskipun engkau berdosa, bukan berarti bahwa engkau tidak berpengharapan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kristuslah penebusmu. Ia tidak memperoleh keuntungan dari pengakuan-pengakuanmu yang hina. Jika engkau mempunyai dosa yang bersifat pribadi, datanglah mengakuinya kepada Kristus, satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Ia memperkenalkan kita kepada Bapa yang disalut dalam pakaian putih tabiatnya sendiri. Ia membela kita di hadapan Allah serta berkata, "Aku telah mengambil tempat manusia berdosa." Kiranya janganlah memandang atas anak yang keras hati ini, tetapi pandanglah kepadaku. Memang benar iblis berusaha sekuat tenaganya mempertahankan kita, menuntun kita sebagai rampasannya, tetapi darah Kristus lebih berkuasa membela kita. Pekerjaan Kristus di bait suci yang di surga yang mempersembahkan darahnya sendiri setiap saat di hadapan peti pendamaian, sebagaimana ia mengadakan pengantaran bagi kita, hendaklah kiranya memberi kesan yang mendalam ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya waktu setiap saat itu. Yesus tetap mengadakan upacara pengantaran itu untuk kita, sehingga bila mana kita lalai menggunakan kesempatan itu sesaat pun, kita tidak dapat menebusnya kembali. Pikirkanlah tentang Yesus. Ia sekarang berada di tempatnya yang kudus, bukan di tempat yang sunyi, melainkan di dalam tempat yang penuh dengan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat surga yang sedang menunggu perintahnya. Dan ia memerintahkan mereka pergi dan bekerja untuk menguatkan orang saleh yang paling lemah, yakni orang-orang yang percaya kepada Allah. Ia menyediakan pertolongan yang sama kepada orang mulia dan orang hina, orang kaya dan orang miskin. Perhatikanlah kenyataan yang penting ini, bahwa Kristus bukannya berhenti melakukan pekerjaannya di dalam tempat kudus yang di surga. Jika engkau memasang kuk Kristus itu di atas bahumu, jika engkau mengangkat beban Kristus itu, kepadamu akan dibebankan satu pekerjaan yang serupa dengan apa yang dilakukan pemimpinmu yang hidup itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.